Sekolah Bahasa School Prinsip Lampung. Dukung channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa aktifkan notifikasinya ya. And enjoy the video. Sofia mau bertanya. Sini dulu. Kenapa penyakit rabies bisa menular? Kenapa penyakit rabies bisa menular? Yang mana Sofia? Mana Sofia ya? Susah ya pertanyaannya. Kenapa ya bisa menular rabies ya? Kalau di berdarah panas, nggak semua yang berdarah panas bisa menularkan rabies kan? Bukan maksudnya bukan karena dia berdarah panas terus dia menularkan rabies. Jadi karena ayo Sofia ya, Sofia, karena rabies itu virus ya, virus, kemudian virus ini bisa menular. Jadi dia kalau bahasa dokter itu zoonosis. Zoonosis itu penyakit atau virus yang bisa menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya. Jadi kenapa dia menular? Ya karena virusnya ini menularkan ke manusia dan memberikan gejala yang buruk ke kita ya. Ya. Jawab nggak pertanyaannya? Menjawab? Gitu ya. Pada hewan yang disebabkan oleh virus. Nah, kalau virus ini kemungkinan besar untuk penularannya lebih cepat. Dia hanya menyerang, bukan hanya menyerang, ya, bisa menyerang pada hewan-hewan berdarah panas, tetapi penularannya itu melalui hewan-hewan yang seperti apa tadi, teman-teman? Ya ini? Jadi kan di sini teman-teman pasti di rumah tadi waktu pertama kali dokter khusus bertanya siapa yang punya hewan peliharaan kucing, siapa? Jadi hewan-hewan termasuk hewan kucing yang dipelihara sama teman-teman di rumah itu bisa menularkan rabies. Yes, rabies itu penyakit yang disebabkan oleh virus. Itu penyakit pada hewan, tetapi kenapa
ngobrol sama teman-teman di sini. Rabies ini penyakit hewan tapi bisa menular juga ke manusia. Jadi penanganannya kok kita mesti mencegah biar kita yang punya peliharaan itu nggak terkena rabies juga, karena kita bisa tertular rabies. Yes. Kita manusia ini bisa tertular rabies teman-teman semuanya. Ya, bisa melewati apa tadi? Gigitan, kemudian jilatan. Yes. Siapa tadi yang lihat? Taman mana taman? Taman. Nah, apa dia tadi? Tidak tahu apa penyakit rabies itu? Penyakit yang disebabkan oleh virus. Penyakit pada hewan yang bisa menular ke manusia. Makanya kenapa hewan-hewan seperti anjing, kucing, monyet kita itu harus divaksin. Jadi nanti sampai di rumah ya, nanti sampai di rumah untuk yang punya hewan peliharaan kucing, nanti bisa dikasih tahu orang tuanya. Kita bulan September sampai dengan Desember nanti kita ada program namanya vaksinasi rabies gratis. Nah, vaksinasi rabies gratis nanti kita tolong dikasih tahu bapak ibunya di rumah yang punya kucing. Bu, kucing kita ini belum vaksin rabies, kita harus vaksin rabies biar kita juga nggak tertular rabies. Ya, nanti vaksinasi bisa menghubungi dokter hewan yang praktek mandiri atau nanti bisa ke puskes kesehatan hewan punya dinas pertanian Kabupaten Penjuru. Silakan nanti bisa diinformasikan. Miskin ya, miskin kasih bagus. Selanjutnya tolong dibantu yang nanti silakan yang vaksinasi akan diterima. Kalau tidak vaksinasi, boleh ya. Halo everyone, perkenalkan nama Miss adalah Miss Dian. Oh ya dok, di sini Miss Dian mau bertanya, kan kalau misalnya hewan peliharaan kita itu main, lalu tergigit oleh kucing liar, itu kira-kira dia menunjukkan gejala rabies itu setelah beberapa lama sih tertular? Soalnya waktu itu Miss Dian kucingnya pernah digigit kucing liar tapi belum divaksin. Ya. Belum. Iya. Jadi kira-kira kalau misalnya berapa lama sih gejalanya dia akan menunjukkan itu? Terima kasih. Terima kasih Miss Dian.
besok atau besoknya atau mungkin kalau sempat gitu. Jadi kalau sudah ada indikasi seperti itu segera ke dokter. Kemudian kalau hewan-hewan kita yang tergigit juga sebaiknya juga diobservasi sama. Jadi kita kandangkan, kita karantina gitu kan. Jadi nanti ditunggu perubahannya sama nanti juga dilakukan vaksinasi. Seperti itu. Gimana Mas Dia? Semangat Mas Dia? Siapa lagi yang mau tanya? Sit nicely, please. Sit nicely, please. Yuk, diam yuk. Tepuk diam. Ya, tadi temennya bertanya, kalau digigit hewan yang rabies, berarti memang hewannya udah ada rabiesnya ya, adik-adik. Kita harus bagaimana ya? Jadi cepat-cepat yang digigit dibawa ke puskesmas ya, supaya diobati di sana sama dokternya. Kalau hewannya dibawa kemana? Ditangkap ya, dikurung lalu dibawa ke puskeswan. Ya, puskeswan ada juga apa kepanjangannya? Pusat Kesehatan Hewan. Iya. Ada yang tahu nggak di sini puskeswan ada di mana? Di Pringsewu ada puskeswan nggak? Pringsewu. Ada di mana? Siapa yang tahu? Ayo angkat tangannya. Di Pringsewu ini ada puskeswan di mana? Siapa yang tahu? Beneran tahu? Zaki, di mana Zaki? Ya, siapa yang tahu? Cuma nanti yang Di Gading, kata yang tahu. Di Gading. silakan. Bareng-bareng ya. Siapa yang Sana Delian dan Aja. Kalau di Pringsewu ada juga. Di Gadingnya di mana tahu nggak? Sebelah mana puskesmasnya? Tahu nggak sebelah mana puskesmasnya? Dekat? Dekat yang di satu. Oh ya. Ayo silakan. Abang. Tepuk tangan. Silakan duduk. Ya, ada di Gading, benar. Lainnya, jadi di Pringsewu tuh ada 4 puskesmas loh. Banyak, nggak cuma 1, ada 4. Ayo yang tahu lagi. Elsia, di mana Elsia? Elsia, di mana Elsia? Di Sukoharjo, Bu. Oke, benar. Ada yang mau lagi ya? Sukoharjo. Ya, terima kasih ya sudah menjawab.
positif terkena rabies. Kalau ini hewan yang positif rabies, biasanya yuk tepuk diam. Udah ya. Ada yang masih main-main, yuk dengerin dulu sebentar. Henry, sit nice and clean. Ya, hewan yang positif ada virus rabiesnya, tadi kan mengeluarkan ciri-cirinya berminyak, berbusa, lalu sukanya mengejar ya, agresif ya, agresif itu maunya bergerak-gerak, ya tidak mau makan dan juga takut apa? Takut cahaya, takut sinar, takut air, ya itu tadi. Nah, jadi dibawa ke puskesmas supaya ditangani oleh dokter hewan. Adik-adik yang tergigit cepat-cepat pergi ke puskesmas atau rumah sakit untuk diobati oleh dokter. Itu ya, sudah jelas? Lalu Ada nanya Ibu, sudah jelas belum? dampaknya Ibu, dampaknya. Dampaknya. Nah, kalau adik-adik cepat dibawa ke puskesmas atau rumah sakit, adik-adik akan diberikan obat yang bisa menangkal virus supaya adik-adik tidak semakin parah dampak gigitannya. Kalau yang benar-benar manusianya udah kena virus rabies, dia pasti akan biasanya seperti hewannya, takut air, takut sinar. Manusianya juga bisa seperti itu ya, kejang-kejang ya. Penyakitnya lebih cenderung ke penyakit syaraf ya. Apa penyakit syaraf? Ya, gejalanya kalau penyakit syaraf itu kejang. Apa? Kejang ya, karena ada gangguan di syaraf gitu ya. Dampaknya berbahaya ya, menakutkan ya. Adik-adik nggak bisa sekolah lagi, nggak bisa bermain. Serem kan? Makanya harus waspada, hati-hati yang punya hewan peliharaan harus divaksin ya supaya virusnya pergi. Siapa di sini yang mau nyanyi? Okay, let's move to the next question. Platform yang dulu, silakan responden yang berpertanyaan. Oke, bersama sudah memperhatikan yang sit nicely. Mau nyanyi? Silakan. Temenin kakak di sini di depan yuk. Oke, silakan Abhan. Namanya siapa? Nambahan, ya. Ada yang nambahan mau bertanya ya? Ya, silakan. Dokter Susan. Halo. Iya, hadir dulu ya. Pertanyaannya belum. Pertanyaannya tadi kalau digigit rabies apakah bisa sembuh ya? Jadi semakin cepat penanganan, masih ada kemungkinan untuk bisa sembuh ya. Makanya tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Umi. Jadi kalau misalnya tergigit oleh hewan yang suspek atau mengarah ke rabies, itu langsung dibawa ke puskesmas atau ke praktek dokter terdekat untuk dilakukan penanganan ya, gitu ya. Oke, saya ngerti ya. Oke. Terima kasih. Oke, teman-teman, hai. Halo. Hari ini supaya lebih fresh, Dokter Umi sama Dokter Ambar akan mengajar bernyanyi bersama tadi. Siapa Dokter Umi tadi?
berbahaya bila kita tak mengenali tandanya. Satu gigitan anjing dapat hilangkan nyawa, keselamatan jadi taruhannya. Marilah mengenal tandanya. Dia suka menggigit tanpa sebab. Dia takut air, diam di tempat gelap. Tak lagi kenal teman dan sahabat.